Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dari sistem basis data dengan judul studi kasus yang diberikan kepada kami adalah implementasi sistem informasi manajemen administrasi keanggotaan dan kegiatan PPTSB cabang Tapat Doli Utara berbasis web. Sebelum kami memulai presentasi ini, ada baiknya kami memperkenalkan kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hizkia Presiden Cahan dengan NIM 4142403. Perkenalkan, saya Grisya Jelas Majuntak dengan NIM 41424030. Saya Febri Sulain dengan NIM 41424040. Jonathan Raja Bahasa Simamura dengan NIM 41424046. Kenalkan, nama saya Rahel Hasian Pardede dari NIM 41424065. Perkenalkan, nama saya Sarah Amelia Jaluku dengan NIM 41424066. Baiklah, di sini saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan pendahuluan dari tugas besar ini. Seperti saya katakan sebelumnya, bahwa tugas besar ini merupakan tugas besar dari mata kuliah sistem basis data yang mengharuskan kami untuk merancang basis data untuk sistem informasi manajemen administrasi, keanggotaan, dan kegiatan PPTSB dapat Utara berbasis web dengan menggunakan PostgreSQL. Di sini kami dituntut untuk menyusun struktur database menggunakan DDL dan menerapkan berbagai constraint dalam create tabelnya dan mengisi minimal 15 data untuk setiap tabelnya. Kami juga dituntut untuk membuat query lanjutan seperti join, subquery, dan set operation. Selain itu kami juga dituntut untuk menerapkan query tingkat lanjut seperti view, control flow function, user defined function, source procedure, cursor, dan trigger. Nanti hasil akhir dari tugas besar ini adalah berupa query, SQL, dan juga dokumen-dokumen yang diperlukan selama pengerjaan tugas besar ini. Tujuan dari tugas besar ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan kami mahasiswa dalam pengelolaan basis data tingkat lanjut, di mana kami dilatih untuk menulis sebuah query kompleks, serta memanfaatkan fungsi bawaan dan logika kondisional untuk pemrosesan data yang lebih efisien. Kami juga dilatih untuk membuat sebuah view, function, dan juga prosedur tersimpan, dan juga penggunaan kursor serta perancangan trigger untuk mendukung logika bisnis dan menjaga integritas data. Selain itu, kami juga akan memperhatikan administrasi basis data seperti pengelolaan hak akses menggunakan DCL, serta proses backup dan restore. Secara keseluruhan, proyek ini dirancang agar kami mahasiswa tidak hanya memahami sebuah teori, tapi juga siap untuk menghadapi tantangan pengelolaan basis data di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya Rahel. Baik, saya akan menjelaskan mengenai entitas yang digunakan pada sistem database kami, di mana sistem ini terdiri dari sejumlah entitas referensi untuk menjaga konsistensi data, entitas khusus untuk pengaturan akses, dan entitas utama untuk menangani proses administrasi dan pengelolaan data keanggotaan. Struktur organisasi didukung oleh entitas unit, jabatan unit, penjabat struktural, serta bank organisasi. Sementara penyampaian informasi ditangani melalui entitas berita. Selanjutnya, relasi entitas. Relasi dalam sistem menghubungkan tabel-tabel referensi melalui relasi one-to-many, di mana anggota menjadi pusat relasi yang terhubung dengan dokumen anggota, registrasi, detail registrasi, dan jabatan struktural. Struktur organisasi dibentuk melalui relasi ruang lingkup ke unit dan unit ke jabatan unit. Selanjutnya, kita perlu melakukan create table pekerjaan, bidang pendidikan, dan golongan darah agar dapat menyimpan data pada masing-masing table, di mana masing-masing table memiliki primary key yang berfungsi sebagai data unik. Selanjutnya, kita perlu melakukan insert table ke golongan bidang pendidikan, insert table ke tabel pekerjaan, dan insert table golongan darah, agar kita dapat menginput data ke dalam tabel yang sudah create sebelumnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal bagian B, yang dimana kita diminta untuk membuat query expense yang meliputi dua query untuk masing-masing jenis join expression seperti join, left join, right join, dan full outer join. Dan kita menggunakan penggabungan 2 sampai 3 table atau lebih. Berikut adalah query yang menggunakan inner join, di mana kita pada query ini menggabungkan tabel registrasi anggota dan jenis registrasi pada kolom ID jenis registrasi. Yang selanjutnya, berikut adalah query yang menggunakan left join untuk menampilkan semua data lokasi operasi dari tabel lokasi operasi meskipun belum ada registrasi anggota di lokasi tersebut. Yang selanjutnya, berikut adalah query yang memakai right join untuk menampilkan semua jenis dokumen dari tabel jenis dokumen walaupun belum ada yang digunakan oleh anggota di tabel dokumen anggota. Dan selanjutnya, berikut adalah query yang menggunakan full outer join untuk menampilkan semua data dari tabel anggota dan semua data dari tabel dokumen anggota, baik yang saling berelasi maupun yang tidak. Yang selanjutnya, berikut adalah query untuk menggunakan subquery pada bagian where untuk memfilter data anggota yang benar-benar terdaftar dalam sistem.
Berikut adalah query menggunakan subquery di bagian from atau derived table dengan membuat tabel sementara bernama data anggota yang berisi kolom nama depan dan ID anggota dari tabel anggota. Berikut adalah query yang menampilkan nama depan setiap anggota dan sekaligus menghitung berapa banyak dokumen yang dimiliki oleh masing-masing anggota. Query berikut adalah query select. Yang berikutnya adalah query union. Query union ini menggabungkan hasil dari dua tabel berbeda, yaitu nama depan dari tabel anggota, name dari tabel users, lalu menampilkannya sebagai satu kolom. Yang selanjutnya, berikut adalah query union all, di mana menggabungkan kolom nama depan dari tabel anggota dan kolom name dari tabel users menjadi satu daftar tanpa menghapus data yang sama atau duplicate. Yang selanjutnya, query intersect ini digunakan untuk menampilkan data ID anggota yang sama, yaitu di tabel users dan detail registrasi anggota. Yang terakhir adalah query excerpt, ini menampilkan data name dari tabel users yang tidak ada di tabel anggota. Jadi hasilnya adalah nama pengguna yang tidak terdaftar sebagai anggota. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu membuat advanced query SQL dengan menggunakan penerapan dan teknik pengurutan dan agregasi data yang meliputi yang pertama, yaitu membuat query menggunakan sorting atau order by. Nah, di sini kita dapat melihat query yang menampilkan ID anggota, nama depan, ID pendidikan yang berasal dari tabel anggota. Nah, hasil query ini akan diurutkan dengan order by terlebih dahulu berdasarkan ID pendidikan yang secara menaik atau ascending. Nah, ketika kita menemukan ID pendidikan yang sama, maka akan diurutkan kembali dengan nama depan secara menaik yaitu ascending. Nah, selanjutnya di sini kita dapat melihat query untuk masing-masing jenis aggregation function. Yang pertama adalah query count yang bertujuan untuk menghitung total jumlah anggota. Yang kedua adalah query average yang bertujuan untuk menghitung rata-rata jumlah viewers berita. Yang ketiga adalah query min yang bertujuan untuk menampilkan tanggal lahir anggota yang paling tua, dan yang keempat adalah query max yaitu untuk menampilkan maksimal jumlah dokumen per anggota subquery. Yang selanjutnya kita dapat melihat query group by. Query ini menggunakan full outer join untuk menampilkan semua ID registrasi dan semua ID status baik yang saling berhubungan maupun yang tidak dari tabel registrasi anggota dan status. Kolom nomor registrasi akan nol jika ada status yang tidak digunakan oleh registrasi manapun, dan kolom nama status akan nol jika suatu registrasi belum memiliki status. Yang selanjutnya ada query having. Query having ini bertujuan untuk menampilkan ID anggota dan menghitung jumlah anggota berdasarkan count untuk setiap ID pendidikan. Data dihitung dengan cara mengelompokkan hasilnya berdasarkan ID pendidikan dan hanya menampilkan hasil yang memiliki anggota lebih dari 0 atau having count kurang dari 0. Hasil akhirnya diurutkan berdasarkan jumlah anggota secara menurun atau descending. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian D, yaitu membuat query yang menerapkan built-in function dan scale function yang meliputi. Yang pertama adalah untuk string function. Ini bertujuan untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang dengan huruf kapital. Nah, di sini fungsi concat digunakan berfungsi untuk menggabungkan nama depan, spasi, dan nama belakang, kemudian dibungkus dengan upper untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kapital. Hasil akhirnya akan ditampilkan dalam kolom baru yang bernama nama lengkap, kapital, bersama dengan kolom ID anggota dan tempat lahir dari tabel anggota. Yang selanjutnya adalah query untuk numeric function yang bertujuan untuk membulatkan nilai rata-rata viewers atau RON. Cara kerja kode ini adalah dia mengambil data berita lalu menghitung perkiraan rata-rata viewers per hari dengan cara membagi jumlah viewers dengan 7 hari. Fungsi round ini digunakan untuk membulatkan hasil perhitungan agar lebih rapi dan mudah dibaca. Hasil akhirnya akan ditampilkan sebagai kolom baru bernama rata-rata viewers harian estimasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Sarah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi utama dalam SQL, itu ada date and time function, seperti age dan current date. Ini dipakai untuk menghitung selisih waktu, contohnya menghitung umur anggota secara otomatis berdasarkan tanggal lahirnya tanpa update manual. Kemudian itu ada fungsi aggregate function, di mana fungsi ini seperti ada count, sum, and average. Fungsi ini meringkas banyaknya baris data menjadi satu nilai. Misalnya kita bisa langsung tahu total views atau rata-rata views berita tanpa harus melihat satu persatu baris data. Kemudian ada fungsi conversion, dan conditional. Ini ada case when, di mana yaitu logika if else, dan fungsinya sangat berguna untuk mengkategorikan data secara otomatis. Misalnya kalau viewsnya itu lebih dari 200, kita beri label populer sehingga angka mentah berubah menjadi informasi yang lebih mudah untuk dibaca. Kita masuk ke bagian E, yaitu view. View yang pertama itu adalah simple view, di mana view yang dihasilkan ini adalah view paling dasar yang biasanya dari satu tabel dan operasi ringan seperti menggabungkan nama depan dan nama belakang menjadi nama lengkap. Yang kedua itu ada complex view yang menggunakan banyak tabel dan join. Contohnya view untuk menggabungkan data anggota dengan pendidikan, pekerjaan, dan golongan darah menggunakan full outer join, sehingga kita melihat data yang lengkap meskipun ada data yang tidak saling terhubung. Yang ketiga itu ada materialized view, yaitu view yang hasilnya disimpan di disk karena datanya sudah dihitung sebelumnya. Materialized view sangat cepat diakses, terutama untuk query berat seperti sum, group by, dan perhitungan agregat lainnya. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian F mengenai control function, di mana saya akan menjelaskan mengenai if else dalam do block, case, causeless, to if, greatest, dan less.
Yang pertama adalah if. If ini digunakan untuk mengeksekusi kode secara bersyarat. Contohnya pada query ini jumlah berita dengan view di atas dari 5.000 lebih dari 0. Kita akan menampilkan sebuah pesan, ada berita populer. Tapi jika tidak ada berita yang lebih dari 5.000, maka akan menampilkan belum ada berita yang populer. Selanjutnya mengenai case pada select. Di sini case pada select ini memungkinkan kita untuk membuat kategori-kategori baru atau mengelompokkan sesuatu. Pada query ini kami mengelompokkan sebuah umur anggota menjadi lansia, dewasa, remaja, atau anak-anak berdasarkan tanggal lahirnya yang dikurangi dengan current date, sehingga nanti akan menghasilkan sebuah kolom dinamis tanpa mengubah data yang aslinya. Selanjutnya kita masuk kepada costless. Costless ini akan menggantikan nilai null dengan nilai alternatif. Di sini kami menggunakan sebuah strip. Jadi nanti jika ada nilai yang null maka akan dengan strip. Di sini pada hasilnya kita dapat melihat bahwasanya nama belakang itu tidak ada yang bernilai null, karena orang Batak itu biasanya nama depan diikuti dengan nama keluarganya, sehingga tidak akan ada nama belakang yang null. Selanjutnya mengenai null if. Null pun juga hampir sama dengan costless, di mana bedanya null if ini akan menghasilkan null jika dua nilai itu sama. Ini berguna untuk mendeteksi data duplikat atau kesalahan pada inputan. Di sini kita membandingkan nama depan dan nama belakang. Jika ada nama depan dan nama belakang yang sama, maka akan menghasilkan nilai yang null. Selanjutnya mengenai greatest dan latest. Greatest dan latest ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi dan juga nilai terendah. Contohnya pada query ini kita akan melihat nilai view tertinggi, nilai share tertinggi, dan nilai like tertinggi dari sebuah berita. Ini akan memudahkan kita untuk menganalisis data tanpa menggunakan subquery atau teks. Baiklah, sekarang kita masuk kepada bagian game mengenai user function juga start procedure. Kita masuk kepada user function. Di sini kami membuat namanya adalah get nama pekerja. Fungsi ini kami buat khusus untuk mengambil nama pekerjaan berdasarkan ID pekerja. Nah, hasilnya hanya mengeluarkan satu nilai saja, sehingga user function ini sangat cocok digunakan dipanggil berulang kali untuk menampilkan nama pekerjaan. Selanjutnya kita masuk kepada start procedure. Di sini kami membuat prosedur dengan menggunakan parameter in. Prosedur ini dipakai untuk memasukkan data baru ke tabel anggota. Semua data seperti nama, gender, pendidikan dimasukkan melalui parameter in, sehingga proses inputnya menjadi lebih konsisten dan mudah dipanggil kapan saja. Selanjutnya mengenai cek status anggota menggunakan if else dan out parameter. Prosedur ini menggunakan logika if else yang menghitung jumlah dokumen aktif anggota. Kalau jumlahnya lebih dari 0, maka parameter out akan memiliki dokumen. Kalau tidak, maka akan menampilkan tidak memiliki dokumen. Dengan begitu, status anggota bisa ditentukan otomatis hanya dengan satu kali pemanggilan short prosedur. Selanjutnya mengenai soft delete menggunakan loop. Dalam prosedur ini kami digunakan loop untuk memperbarui banyak data sekaligus, sehingga anggota yang memiliki ID pendidikan tertentu akan ditandai sebagai terhapus dengan mengubah is delete menjadi true. Semuanya dilakukan otomatis dalam satu proses tanpa perlu menjalankan update satu persatu. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian H, yang dimana membuat 5 kursor yang di dalamnya wajib terdapat kursor dengan parameter dan kursor scroll. Nah, di sini kita dapat melihat bahwasannya untuk menampilkan semua anggota, kita menggunakan kursor sederhana dengan query yang sudah tertampilkan di sini. Query tersebut menggunakan kursor untuk menampilkan daftar seluruh anggota yang belum di soft delete. Kursor mengambil data anggota lalu dibuka dan setiap baris dibaca dalam loopingan menggunakan fetch. Selama masih ada data, setiap informasi anggota seperti ID, nama, jenis kelamin, dan tempat lahir ditampilkan melalui raise notice. Setelah semua data selesai dibaca, kursor ditutup. Selanjutnya, untuk memfilter anggota berdasarkan jenis kelamin, digunakanlah kursor dengan parameter. Seperti query yang sudah tertampilkan di sini. Query ini menggunakan kursor berparameter untuk menampilkan anggota berbagai jenis kelamin. Setelah kursor dibuka dengan parameter B, data anggota perempuan dibaca satu persatu dan ditampilkan bersama pekerjaan dan pendidikannya dengan equals untuk nilai kosong. Setelah semua data selesai diproses, kursor ditutup. Selanjutnya, kursor dengan parameter untuk memfilter berita berdasarkan status dan lokasi. Kita dapat melihat query yang sudah ada serta hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan declare, yang dimana declare-nya itu kursornya itu berfokus pada berita filter kursor yang mencakup status, ID lokasi untuk menentukan atau hal yang sudah ditentukan dengan judul, ringkasan, status, views, name, penulis, nama lokasi operasi, dan lain-lain. Nah, setelah semuanya udah di kursor, maka akan ditutup dengan raise note atau close raise notice. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian B. Buat 6 trigger yang menerapkan before trigger, after trigger, instead of trigger, row level trigger, statement level trigger, dan trigger dengan clause when.
Nah, di sini kita membuat trigger 1, before trigger atau row level auto update timestamp. Ini mengimplementasikan sebuah before trigger level baris row level pada tabel bernama anggota di PostgreSQL yang bertujuan untuk secara otomatis memperbarui kolom timestamp atau update date setiap kali ada pembaruan data. Di sini kita dapat melihat trigger 2, after trigger row level log aktivitas insert anggota baru. Query ini mengimplementasikan sebuah after insert trigger level baris pada tabel anggota untuk tujuan pencatat riwayat atau login. Pertama, dibuat tabel log bernama log aktivitas anggota untuk menyimpan detail aktivitas. Trigger 3, instead of trigger view untuk registrasi anggota. Kita dapat melihat query-nya dan hasilnya di sini. Query ini membuat view bernama view anggota registrasi yang menghubungkan data dari tabel anggota dan registrasi anggota, lalu hanya menampilkan anggota yang belum dihapus atau is delete sama dengan fails. Lalu itu dibuat untuk function bernama trs instead of delete view anggota yang bertugas menggantikan aksi delete pada view. Selanjutnya itu ada trigger 4 yang dimana ini bertujuan untuk row level trigger dengan when atau validasi update status. Ini membuat sebuah trigger function validate status update yang digunakan untuk memvalidasi perubahan pada status pada tabel status. Fungsi ini dicek setiap kali kolom bernama status diupdate jika status lama adalah menikah dan status baru berubah langsung menjadi tidak menikah. Baik, di sini saya akan menjelaskan trigger 5, statement level trigger atau log bulk operation. Query ini membuat table log statement operation untuk menyimpan riwayat operasi tingkat statement, lalu mendefinisikan fungsi trigger log bulk insert berita yang akan mencatat setiap kali terjadi proses bulk insert pada tabel berita. Ketika trigger dijalankan, fungsi ini memasukkan sebuah log berisi nama tabel berita, jenis operasi bulk insert, jumlah baris yang baru masuk dalam 1 detik terakhir waktu eksekusi otomatis, serta nama user database yang menjalankan operasi tersebut. Di sini ada trigger 6, di mana ini complex trigger dengan when auto generate nomor registrasi. Ini membuat fungsi trigger auto generate nomor registrasi yang bertugas untuk mengenerate nomor registrasi secara otomatis setiap kali baris baru dimasukkan ke tabel registrasi anggota. Fungsi ini mengambil tahun dan bulan dari tanggal registrasi lalu mencari nomor urut terakhir 4 digit paling belakang berdasarkan data yang sudah ada. Nilai ini kemudian dimasukkan ke kolom nomor registrasi dan juga memperbarui kolom date serta update date. Trigger tersebut memasukkan bahwa setiap entry baru selalu memiliki nomor registrasi yang konsisten, rapi, dan unik tanpa perlu diinput manual. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang penerapan DCL atau Data Control Language di PostgreSQL, yang dimana pertama-tama kami membuat 4 role, yaitu admin, operator, manager, dan anggota, yang dimana setiap role nantinya memiliki password dan fungsi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sistem. Setelah itu kami juga memberikan hak akses atau yang biasa kita kenal dengan grant, yaitu untuk setiap role sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk role admin sendiri mendapatkan akses penuh terhadap seluruh tabel, berbeda dengan role operator, role manager, dan juga tentunya berbeda dengan role anggota, yang dimana role anggota hanya bisa melakukan select pada tabel-tabel non kritis seperti berita, pendidikan, dan juga pekerjaan. Kemudian juga di sini kami melakukan revoke, yaitu pencabutan hak delete dari operator pada tabel anggota. Ini memastikan bahwa operator tidak bisa menghapus data dari anggota. Untuk lebih jelasnya, ini adalah tabel pengujian di bagian operator, dan di mana perintah select dan insert pada tabel anggota berhasil dijalankan. Namun ketika mencoba delete, perintah tersebut gagal karena delete sudah dicabut. Operator juga gagal menambahkan data ke tabel pekerjaan karena tidak memiliki insert di tabel tersebut. Pengujian ini menunjukkan bahwa hak akses yang diberikan sudah sesuai dengan dan berjalan dengan benar. Jadi setiap role hanya bisa melakukan operasi sesuai dengan privilege yang sudah diatur. Sekian penjelasan singkat saya mengenai DCL, grant, revoke, serta pengujian role yang telah kami lakukan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses backup dan restore pada database PostgreSQL sesuai dengan instruksi tugas yang mewajibkan bahwa backup harus memiliki backup scheduling dan satu jenis backup lainnya. Pertama-tama pada bagian backup scheduling, kami membuat sebuah file batch dengan nama sbd backup_bat yang dimana nantinya file ini berisi perintah pgdam untuk melakukan backup database secara otomatis. File inilah yang nantinya akan dijalankan oleh task scheduler. Selanjutnya di bagian task scheduler seperti di slide ini, kami menambahkan task baru dengan action start a program. Lalu kami mengarahkan ke file batch tadi yang dimana tadi kami membuat file sbd backup_bat. Nah, setelah itu juga dengan pengaturan ini sistem akan menjalankan proses backup secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti jadwal di sini kami membuat jam 10 pagi. Dan sementara jika kita perhatikan di bagian backup otomatis yang di sini,
terlihat bahwa task scheduler memiliki berjalan beberapa kali. Mungkin di sini beberapa kali karena sudah beberapa kali percobaan, dan di mana hasil backup otomatis juga muncul di folder backup. Contohnya seperti file di bawah ini, backup di tanggal 2025, tanggal bulan 12, tanggal 10, backup dengan waktu pembuatan yang sesuai dengan jadwal. Ini menunjukkan bahwa backup otomatis berhasil dijalankan. Kemudian di bagian restore, saya menggunakan fitur restore bawaan dari PostgreSQL, yang dimana proses restore ini berhasil yang ditandai dengan status finish. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat saya mengenai backup dan restore pada database. Terima kasih.